Kita sudah sampai dalam pembahasan bagaimana cara membangun cinta di atas pernikahan. Karena kan kita sering sekali menyampaikan, hendaknya bukan pernikahan dibangun di atas cinta, tapi cinta dibangun di dalam pernikahan. Karena kalau sudah pernikahan dibangun di atas cinta, jadi seakan-akan ya harus cinta dulu, baru menikah. Padahal pun ternyata tidak sedikit yang seperti itu, ujung-ujungnya gak jadi nikah gitu. Giliran hatinya sudah jatuh duluan. Nah, sudah jatuh duluan, gak jadi nikah, akhirnya sudah jatuh patah. Itu pernah kita bahas. Artinya sakitnya banget ya, udah jatuh patah lagi kan. Nah, kayaknya kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita dan juga apa yang dilakukan oleh para salafun saleh. Bagaimana mereka benar-benar menjadikan pernikahan itu sebagai ibadah, salah satu ibadah, sehingga tidak mencampuri pernikahan itu dengan segala hal yang bisa menjadi sebab kita itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk menjaga hati itu penting. Nah, tadi seperti yang ditanyakan oleh Nadia gitu kan, apa Umi punya pengalaman? Ya, alhamdulillah Umi bersyukur kepada Allah. Kita diberikan kemudahan untuk memasuki pernikahan itu dengan cara yang memang yang sudah seperti yang kita sampaikan dari awal. Mungkin biar pada pendengar juga tahu gitu. Ini sebenarnya cerita diri sendiri jadi malah agak grogi juga. Ya, Umi memang sama kasus juga, Umi memang dijodohkan ya. Tapi bukan berarti Umi sama sekali nggak tahu Buya. Karena kebetulan memang Buya itu gurunya Umi. Jadi waktu itu Umi itu termasuk angkatan pertama dari Indonesia yang masuk ke Jamiah Ahqaf. Dan kebetulan waktu itu Buya baru selesai S1, masuk S2. Dan S2 itu waktu itu dipindahkan tempatnya di Mukalla. Nah, Jamiah Banat, Jamiah Ahqaf untuk banatnya, untuk putrinya itu memang juga adanya di Mukalla. Kalau dulu Buya waktu ngambil S1 tuh di Tarim. Nah, terus setelah itu ya kita nggak ada, Umi nggak punya gambaran dari awal Umi niat kuliah. Nah, waktunya tuh kuliah. Niatnya adalah untuk kuliah dan alhamdulillah ya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai setahun setelah hampir setahun ya, belum hampir setahun kurang lebih. Kayaknya nggak sampai setahun deh. Sampai setahun kurang dari setahun ya. Subhanallah, tiba-tiba ya Umi mendengar berita gitu loh, kalau sempat ya disambungkan, dijodohkan gitu oleh guru Umi dengan Buya itu. Ya Umi nggak kepikiran, Umi nggak tahu, maksudnya ya nggak pernah kebayang ke sana karena dari awal Umi niat pokoknya Umi kuliah sampai selesai. Dan subhanallah gitu ya, sampai akhirnya Buya minta petunjuk dengan Habib Abdullah Baharun, singkat cerita. Habib pun mengajak Buya itu untuk istikharah lah. Kalau diceritain rentennya terlalu panjang ya. Intinya waktu itu Buya diajak istikharah oleh Habib Abdullah dan ternyata hasil istikharahnya itu di situ Buya kok bermimpi gitu ya, bahwa Buya waktu itu kok mimpi akad nikah dengan Umi gitu dalam mimpinya. Sehingga waktu itu ketika disampaikan kepada Habib Abdullah berkata, ya sudah, itu berarti petunjuk. Artinya itu petunjuk. Dan Umi sendiri waktu itu kaget juga gitu. Artinya Umi sendiri ya, kalau dibilang apakah tadi sudah ada bibit-bibit, karena memang Umi bukan tidak pernah bermuamalah sama Buya, pernah, karena bagaimanapun Umi murid, beliau guru. Dan kebetulan Umi sendiri waktu itu sempat diangkat menjadi, jadi ada waktu itu sebagai ketua atau naib anak Indonesia ada, nah Umi wakilnya. Yang kebetulan mau tidak mau kadang Umi sering harus berinteraksi dalam rangka ya melaporkan, misalnya ada permasalahan di teman-teman atau apa, keperluan atau apapun, itu biasanya kita memang sering ada obrolan ke sana ke Buya. Karena Buya memang oleh Habib ditugaskan untuk menjadi pemantau kita, pembimbing kita saat itu gitu ya. Hanya ya karena memang obrolannya sebatas ya murid dengan guru, Umi pun tidak pernah ada khalwah.
nggak pernah lapor bersendirian, enggak, setiap lapor juga pasti bawa temen gitu kan, nggak pernah berduaan. Komunikasi juga ya kita menjaga, nggak pernah ada komunikasi yang kebablasan ya, karena memang di sana karena lingkungan kali ya menjadikan kita semua tuh memang hati-hati. Jadi walaupun kita sering komunikasi pun tidak menjadikan kita itu kayak lepas kontrol gitu ya. Artinya memang adab di sana, urusan laki dan perempuan tuh sangat menjaga. Sehingga walaupun misalnya komunikasi dengan telepon pun itu pun hanya seperlunya. Seperlunya, dan memang sangat terjaga sekali. Nggak pernah ada obrolan-obrolan yang mengisyaratkan ke sana. Dan memang waktu itu Umi kan awal-awal nggak ngerti gitu ya. Sehingga setelah akhirnya ada berita bahwa Umi dijodohkan, lalu setelah itu ternyata akhirnya diproses oleh Habib Abdullah. Itu saat itu Buya oleh Habib diberhentikan untuk ngurusin kita. Dan Umi pun diputuskan gak komunikasi. Jadi malah setelah ada proses, ada suara itu malah kita langsung kayak di stop gitu. Jadi tidak ada komunikasi lanjutan. Karena memang belum ada rasa, jadi memang dijaga banget gitu ya. Karena waktu itu sudah ada bahasa proses ke arah sana. Jadi untuk menjaga hati semuanya itu langsung Buya diberhentikan, digantikan oleh teman Buya. Dan Umi juga sama, Umi juga tidak banyak komunikasi lagi, sama sekali nggak ada komunikasi. Sampai akhirnya ketika kok berita bahwa hasil istikharahnya seperti itu, Umi sendiri sebenarnya masih galau juga gitu. Karena masih pengen kuliah, belum pengen kepikiran nikah gitu ya. Hanya waktu itu tiba-tiba orang tua Umi telepon lalu ngomong, kamu dilamar ya sama gurumu gitu kan. Artinya iya Ibu, gimana gitu kan. Kalau kata Ibu, kalau sudah orang soleh yang meminta jangan kamu tolak ya nak. Ibu hanya ngasih tahu begitu. Terus akhirnya Umi sendiri ngomong, Ibu tapi kalau nanti iyain nikahnya cepet. Kata Ibu, ya sudah kalau emang itu kata gurumu suruh ngikut gitu loh. Ya alhamdulillahnya kami punya orang tua itu ya pasrah juga gitu ya. Artinya kan memang ayah ibu sendiri ya memang ada pondok pesantren. Tapi pun alhamdulillah ayah ibu sendiri pun tidak pernah mengajarkan kami itu ya karena memang merasa punya pondok terus seenak enggak juga. Alhamdulillah ayah ibu tetap mengajarkan kami juga untuk patuh kepada guru gitu ya, pasrah. Dan akhirnya Buya pun sudah istikharah dari Habib seperti itu, dan kebetulan juga Buya meminta kepada Umi sama abahnya untuk istikharah juga. Ya alhamdulillahnya waktu itu kebetulan uminya Buya itu minta petunjuk kepada seorang kiai yang memang menjadi pegangannya Umi sama mertua, abah sama Umi mertua itu ya. Itu ada ya Khobir ya, Masya Allah beliau orang soleh, ada di daerah Tulungagung sana, dan ternyata ketika meminta petunjuk pun beliau memang mengisyaratkan hasilnya baik kita, artinya memang ya arahnya ke sana kita, artinya beliau mengatakan sudah Pontianak baik insya Allah gitu, harus kan orang Pontianak. Ya sudah akhirnya ya kayak ada banyak kemudahan gitu, dan memang Umi merasa ya kalau rasa ya belum ya, kalau dibilang kagum sebagai seorang murid kepada guru oke, gitu, tapi kalau sampai ada rasa bibit atau gimana debar dan sebagainya ya belum sampai ke situ. Hanya ya merasa ini adalah pilihan guru, ini adalah pilihan orang tua. Umi pikir apalagi yang mau dicari gitu loh. Lalu berkahnya hidup kita kan di situ. Ketika kita bisa patuh kepada orang tua, ketika kita bisa patuh kepada guru gitu. Hanya memang gitu ya, ketika memang kita mendengar berita bahwa kita kok dijodohkan, ya sempat ada kayak gimana gitu, maksudnya ada bukan ya kaget, mungkin lebih kepada itu. Hanya setelah Umi tahu bahwa Umi dijodohkan, tapi belum ada keputusan apakah ini hasil istikharahnya baik atau enggak dari Habib dan juga dari orang tua juga belum ada kabar. Umi hanya ingat banget gitu ya, waktu itu Umi hanya selalu meminta kepada Allah. Ketika sholat, ketika kita bermunajat, Umi minta kepada Allah, ya Allah kalau memang yang terbaik gitu kan, artinya berikan kemudahan. Kalau memang enggak gitu, jangan sampai ada rasa. Umi nggak mau kayak ada rasa dulu gitu, Umi nggak pengen. Artinya kalau memang memang tidak jodohnya, kita artinya tidak tersambungkan nantinya. Semoga jangan sampai
jatuh cinta, jangan sampai rasa senang duluan. Umi nggak mau ngerasain senang kepada orang yang ternyata bukan menjadi pasangannya Umi gitu loh. Hanya itu aja Umi minta kepada Allah, dan alhamdulillah itu doa tuh benar-benar dikabul. Makanya kita kalau minta kepada Allah jangan ragu. Artinya kita yakin kepada Allah, karena Umi tahu kalau sampai Umi seneng, nggak taunya nanti nggak jadi, sakitnya kayak apa gitu loh. Sehingga maka Umi minta selagi memang dia itu bukan yang terbaik untuk Umi, artinya bukan yang Allah pilihkan untuk Umi, ya ngapain Umi minta supaya seneng? Nggak, Umi minta supaya hati Umi dijaga jangan sampai seneng. Itu, dan alhamdulillah benar-benar dijaga oleh Allah gitu ya. Umi memang nggak seneng gitu sampai ketika akhirnya ada berita bahwa memang ternyata hasil istikharahnya bagus, dan setelah itu Umi dalam proses untuk kepernikahan, ya sudah Umi tinggal pasrah kepada Allah, ada bentuk patuhnya Umi kepada orang tua dan juga guru, dan alhamdulillah Umi punya guru tuh yang masya Allah memberikan kekuatan juga, artinya memberikan ketenangan di hati Umi gitu ya. Dan alhamdulillah dimudahkan oleh Allah gitu ya, sampai ketika kita menikah gitu. Umi menikah waktu itu di hari Senin ya, Buya akad nikah, tapi Umi gak ketemu sama Buya juga. Dan ya sampai proses menikah tuh memang gak pernah ada interaksi khusus sama sekali, gak ada. Bahkan ketika kita sebelum menikah gitu ya, waktu itu kita harus ngurus surat di pemerintahan Yaman gitu ya, karena pernikahan kita kan kita nggak mau sembarangan, kita resmi. Kita ke tempat itu gitu kan, terus ya itulah, itu pun nggak jalannya bukan waktu pergi ke tempat itu sama Buya tuh nggak sendiri, Umi diantar sama abang Umi. Wah, ketemuan sama Buya di situ, itu pun Umi pun nggak banyak interaksi, hanya tanda tangan, ya nggak ada ngomong, nggak gimana, tanda tangan tok, habis itu dipulangin lagi ke asrama. Udah, tahu-tahu hari Seninnya udah akad nikah, dan Umi akad nikah dulu nggak ngikutin juga, karena akad nikahnya waktu itu di Hami, kebetulan Al Habib Abdullah Baharun saat itu mengadakan acara Maulid ya, beliau setiap tanggal 21 Rabiul Awal tuh beliau mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Hami. Di Hami itu ada tempat beliau, tempat keluarga beliau, kampungnya beliau. Dan di situ ada satu masjid yang memang didirikan oleh abahnya beliau gitu, yang masya Allah beliau adalah seorang soleh, seorang wali, artinya seorang yang sangat dihormati gitu ya. Sehingga waktu itu Mang Habib itu selalu mengadakan acara di masjid tersebut. Nah, memang karena bertepatan dengan itu, akhirnya Habib pun mengadakan acara Maulid itu, sekalian langsung akad nikahnya kita ya di dalam acara tersebut. Umi itu baru dengernya itu besoknya. Besoknya ya, karena kan direkam, itu pun pakai rekaman, nggak ada handphone waktu itu. Jadi Umi denger rekamannya pas lagi di kampus. Umi pergi ke kampus hari Selasa itu, Umi masih ngampus. Masih ngampus, Umi tiba-tiba dikasih rekaman tentang akad nikahnya, dan baru Umi itu nanti dipertemukan sama Buya itu hari Rabu malam Kamisnya. Hari Rabu malam Kamis, jadi ada jeda 2 hari gitu. Hanya ya karena sudah halal gitu ya, karena sudah halal ya akhirnya Buya itu memang mungkin ya hari Senin itu kan sudah halal, cuma memang kita belum ketemu gitu, karena memang belum acaranya. Jadi Buya pun ya sabar juga, nggak buru-buru nemuin, Umi juga ya nggak buru-buru nemuin juga. Hanya memang waktu itu Buya sudah mulai apa ya, kamu dibilang Buya kayak langsung nulis ngasih Umi hadiah di hari Selasa sore itu. Umi dapat kiriman hadiah dari Buya, hadiah pertama dari suami. Bukan cincin, bukan apa, Buya ngasih Umi buku, 2 buku tulis gitu, yang ketika Umi buka gitu ya, ternyata isinya tuh puisi Buya dadakan bikin. Masya Allah. Isinya dadakan gitu ya, jadi baru bikinnya tuh semalam kata Buya. Jadi setelah akad nikah Buya kirim puisi. Ya dari situlah Umi tuh ya rasanya sudahlah, insya Allah Umi semakin apa ya, hati tenang. Dan memang sebelum menikah tuh, sehari sebelum nikah juga Umi dipanggil oleh Habib Abdullah dan juga oleh Syarifah Sakinah, istri beliau. Dan waktu itu Syarifah Sakinah ngelihat mungkin ketakutannya Umi. Umi waktu itu memang ada tuh gemeter, Umi ketakutan, Umi bingung gitu, ini beneran tah Umi itu mau nikah gitu ya. Saat itu beliau langsung ngomong, Fairuz insya Allah dia orang baik. Ya sudah, dan akhirnya Habib Abdullah pun juga menyampaikan pesan, Fairuz katanya ke Buya juga itu, ke Buya juga sama, ke kita juga, intinya
ke Buya, Fairuz Yahya gitu. Fairuz itu bukan wanita yang paling baik di antara semuanya. Yang lebih baik dari dia banyak. Tapi insya Allah dia adalah yang terbaik yang Allah pilihkan untukmu. Artinya pun ya begitu juga. Artinya dia bukan, Buya juga bukan yang paling baik di antara semua. Yang paling baik banyak. Tapi yang terbaik untuk kita. Jadi sebenarnya pasangan hidup kita tuh jangan kita mencari pasangan yang paling baik di antara semua orang. Boleh meminta seperti itu. Tapi baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Artinya pasrahkan urusan kita. Selagi memang dia sudah dipilihkan untuk kita, maka kita husnudzon, itu adalah yang terbaik untuk kita. Ya dari situ memang sudah ketika Buya kirim gitu tuh ya, Buya kirim buku itu, puisi itu, ya kita ada rasa terharu lah ya gitu, karena ngerasanya juga sudah halal gitu ya. Jadi Umi udah ngelos aja kerasa, Umi ngelos kerasa, artinya Umi nggak nahan lagi ya. Dan juga Umi minta, Umi pengennya cintanya tuh kepada yang halal aja, dan alhamdulillah Umi sudah nggak. Dan apalagi ini adalah dengan ridhonya orang tua, dengan ridhonya guru ya, alhamdulillah. Dan orang tua pun memang banyak memberikan kemudahan gitu ya. Umi bersyukur gitu di saat kadang ada orang tua ribet urusan pernikahan anaknya, orang tua Umi banget memudahkannya. Bahkan waktu Umi nanya gitu urusan mahar saja, Umi kan nggak ngerti, ditanya maharnya berapa, ya Umi bilang bebas aja, Umi nggak ngerti, Umi nggak nuntut gimana Umi nggak paham gitu, Umi nggak paham mahar. Umi nanya dulu deh ke ayah gitu kan, akhirnya Umi telepon ke ayah gitu kan, ya ditanya maharnya apa gitu kan. Jawabnya ayah apa coba? Dok katanya, ojo gisin-gisini coba tanya mahar katanya. Jangan malu-maluin nanya mahar kamu tuh. Udah terserah aja, sudah bebas aja. Udah kalau dia sudah orang katanya pilihan guru kamu, baik nggak usah kamu pusing sama mahar. Terserah dia mau ngasih kamu berapa gitu. Waktu itu ayah ngomong gitu, ya sudah. Akhirnya Umi waktu itu karena dari ayah ngomong gitu, Umi sampaikanlah ke Buya gitu kan. Artinya waktu itu Habib kan Buya pakai perantara. Jadi waktu itu Buya belum nikah nih, waktu belum nikah, jadi Buya tuh pesan ke ningnya Umi. Jadi Umi waktu itu ke Yaman itu dengan anak guru putri dari gurunya Umi. Jadi Buya kalau apa-apa tuh pesannya tuh lewat ningnya Umi gitu ya. Waktu selagi masih belum halal tuh gitu. Nah akhirnya Umi sampaikan lagi gitu pesannya ayah sudah bebas. Akhirnya waktu itu sempet ya masalah mahar itu ya. Karena bebas, kebetulan memang Buya duitnya habis. Jadi waktu mau nikah, karena kan Buya nyiapin untuk acara, nyiapin untuk rumah gitu kan, nyiapin tempat untuk nanti kita tinggal itu, akhirnya Buya tuh kehabisan duit gitu. Akhirnya ada duit sisanya tuh kata Buya cuma 300 real. 300 real Yaman ya, bukan real Saudi. 300 real Yaman itu kalau diduitin dulu tuh sekitar 15-an ribu. Akhirnya kata Buya ya udah 300 real untuk mahar. Akhirnya dilaporkan ke Habib Abdullah. Laporkan ke Habib Abdullah. Habib Abdullah ngamuk, kata enak banget kamu ngasih 300. Jadi waktu itu Habib Abdullah langsung ngomong nggak ada sama 300 kamu tuh. Habib Abdullah yang ngomel ternyata. Sudah katanya langsung Habib Abdullah menetapkan maharnya 10.000 real. Ya 300 ke 10.000. Kata Buya, aduh gak punya duitnya. Yaudah deh gampang ngutang dulu. Jadi waktu itu Buya sudah pokoknya dah yang penting halal kan, masalah kontan, gak kontan ya terserah gitu loh. Akhirnya 10.000 itu kata Habib ditetapkan ya waktu pas Buya ini 10.000 di ini kan. Dan subhanallahnya kata Buya tuh, itu memang yang ya subhanallah kami punya guru tuh luar biasa banget gitu ya. Mikirin anak-anak muridnya tuh Insya Allah seluruhnya gitu. Habib kayaknya ngerti gitu, Buya tuh gak punya duit. Sehingga cuma tahu kalau nanti tiba-tiba Habib memberi, mungkin takut menjadikan Buya malu gitu. Sehingga akhirnya apa? Habis akad nikah tiba-tiba ada orang yang Buya tuh gak kenal. Buya gak kenal siapa beliau, tiba-tiba orang itu ngasih amplop. Ngasih amplop nyalamin Buya. Ya orang kenal, mabruk nih ada hadiah, katanya hadiah. Sudah begitu dihitung 10.000 real. Jumlahnya sama dengan jumlah mahar gitu. Makanya ini subhanallah ini kayaknya settingannya Habib juga. Bisa jadi nih settingannya beliau karena beliau tahu kalau ternyata beliau gak punya duit ya. Yang ujung-ujungnya pun maharnya pun akhirnya karena memang waktu itu lagi gak punya duit, habis nikah juga kan kita ada keperluan gitu. Akhirnya sama Buya dipinjam dulu. Masya Allah.
Dipinjam dulu tuh mahar. Umi sampai gak ingat sama mahar itu. Tiba-tiba Buya sendiri ingat ngasih mahar itu setelah kapan? Setelah Umi punya anak yang ketiga. Masya Allah. Itu Umi udah di Cirebon. Umi udah di Cirebon, Umi punya anak yang ketiga, Muhammad itu. Waktu itu tiba-tiba Buya ngasih uang, katanya Buya lupa, katanya maharnya dulu belum dibayar. Kita Masya Allah, kita gak pernah mikir. Karena ya alhamdulillah selama ini yang ngerasanya ngapain juga, uang fakoh juga kita dapat. Artinya gak pernah ada yang inilah. Akhirnya ya waktu Buya kasih ya sudah gitu. Hanya waktu itu memang pernah ya Umi cerita, mahar tuh diapain nih, duit mahar nih, Umi tuh nggak ngerti. Ya apa kata Buya, sudah pakai untuk sekiranya itu akan berlanjut, nggak akan langsung habis gitu. Akhirnya waktu itu sempat kita titipkan ada kolam ya kita untuk beli ikannya itu. Nah, pakai duit itu nanti diniatin untuk tamu-tamu biar berkah lah gitu. Jadi akhirnya ya dipakai untuk itu. Ya alhamdulillah gitu ya. Jadi kalau nanti terus untuk masalah rasa gimana ya setelah menikah gitu ya. Artinya kan bagaimanapun Umi tahu beliau adalah orang yang memang dipilihkan oleh guru. Tapi kan Umi tahu beliau adalah orang yang insya Allah lah ya lebih baik gitu ya. Artinya akhlak baik itu kan yang kadang menjadikan kita mudah untuk tersentuh ya. Akhlak yang baik, dan Umi menemukan selama bermuamal dari awal itu Buya pun memang sudah menegaskan gitu. Ketemu Rabu malam Kamis. Terus hari Kamis sore itu kebetulan Umi ada acara haflah dengan banat gitu ya. Nah baru kita benar-benar nyantai itu di hari Jumat gitu. Jadi acara tuh 2 hari, malam Lailatul Zafaf tuh malam ketemuan. Besoknya tuh kita dipestain sama teman-teman gitu. Khusus banat itu di hari Kamis sore. Hari Jumat itu inget banget gitu waktu kita makan bareng gitu, karena emang sebelum kemarin nggak sempet gitu ya untuk makan bareng karena banyak tamu yang bantuin, teman-teman yang di Yaman bantuin. Dan emang mungkin perlu juga tahu teman-teman, Umi waktu nikah sama Buya di Yaman, ayah ibu Umi nggak hadir ya, mertua juga Abah Umi nggak hadir juga. Terus yang hadir siapa? Ya udah diwakili sama Habib Abdullah dan Syarifah Sakinah itu yang Masya Allah bantu banget gitu. Dan juga Abang Umi kebetulan memang yang menjadi wakilnya dan terus lalu diserahkan juga ke Habib Abdullah untuk menikahkan gitu. Dan memang Masya Allah walaupun ternyata dengan seperti itu pun tidak ada yang kurang. Alhamdulillah punya teman-teman yang Masya Allah sangat membantu banget dalam pernikahan itu. Kita dijaga benar-benar. Umi itu kayak nggak ada ibu tapi Umi ngerasa punya Umi banyak gitu. Kebetulan teman-teman yang orang Yamannya itu dari mulai proses sampai pernikahan tuh mereka semua tuh yang bantuin kita. Juga Syarifah Sakinah juga sangat perhatian gitu ya, bahkan sampai ketika beliau tuh melihat bahwa waktu pernikahan tuh kan Umi karena nggak ada lamaran, Umi nggak minta lama apa ya, maharnya aja segitu kan, maksudnya kan kita nggak ini, apalagi kayak hantaran-hantaran, Umi sama sekali nggak minta. Memang Buya sempat ada ngasih uang gitu sebelum Umi menikah itu untuk beli keperluan yang memang akan Umi butuhkan. Jadi Buya ngasih uang biar Umi milih sendiri sesuai seleranya Umi, dan Umi pun pakai yang sekiranya memang akan manfaat juga untuk memang Umi pakai, Umi manfaat untuk Umi juga dan Buya gitu. Artinya nggak sembarangan juga gitu. Dan waktu itu memang uang juga nggak mungkin untuk beli kayak perhiasan, karena memang kalau di negeri Arab tuh ciri khas biasanya hantaran-hantaran tuh perhiasan emas satu paket gitu. Nah uang itu sangat-sangat jauh dari cukup untuk membeli itu semua, sehingga akhirnya ya karena untuk beli perhiasan nggak ada, tapi paling tidak Umi pun harus menjaga nama baik Buya, sehingga harus ada perhiasan walaupun imitasi gitu, walaupun ini nggak yang aslinya, tapi paling tidak kalau ada acara, kadang kan ya di sana kan perempuan sama perempuan gitu, artinya Umi tetap menjaga, ya sudah Umi beli yang tiruannya gitu, Umi beli tiruannya dengan harga yang jauh lebih murah. Nah itu akhirnya kita pakai waktu acara Lailatul Zafaf, waktu acara pertemuan, karena putih-putih ya perhiasannya juga ambil yang putih-putih, kan Umi kan nggak terlalu suka yang model emas-emasan, ya memang nggak suka juga gitu. Akhirnya pas hari keduanya pas acara sama Banet, perhiasan itu mau Umi pakai lagi. Dilihat oleh Syarifah Sakinah, Fairuz katanya nggak ada emasnya, katanya nggak ada Syarifah. Oh ya sudah gitu, kalau gitu beliau itu akhirnya kok subhanallah langsung nyuruh putranya, sampai akhirnya pun beliau kadang-kadang mungkin takut salah, hanya beliau sendiri yang ngambil, beliau sendiri ngambil ke rumah beliau, lalu datang itu dengan membawa perhiasan emas, lalu beliau bilang, Fairuz nih pakai untuk acara, katanya ini perhiasan lamarannya Habib waktu ke Syarifah gitu. Makanya Allah rasanya
rasanya gimana kalau speechless. Rasanya ya Allah gitu banget gitu ya guru tuh ya, sampai segitunya kita dipinjemin lamarannya beliau gitu kan. Akhirnya ya kita bersyukur banget ya alhamdulillah. Di saat Umi nggak ada orang tua yang hadir, tapi Allah kasih orang tua yang masya Allah luar biasa, itu guru yang luar biasa yang nggak cuma sekedar guru tapi juga ya seperti orang tua ya alhamdulillah dimudahkan semuanya sampai ya itu akhirnya kita pakai untuk acara itu. Nah setelah beres acara nih ya, artinya hari Jumat itu subhanallah waktu itu pas makan sama Buya itu ingat banget setelah selesai makan Buya tuh ngomong manggilnya Yus ya. Jadi Umi panggil, salah Buya manggil Umi itu Ius. Jadi Yus katanya kan kalau Umi manggil Buya tuh waktu itu masih Ustadz. Umi sampai seminggu Umi belum bisa ngilangin gelar Ustadz. Sampai Umi itu diejekin ya sama ada Amu yang suka bantuin kita kalau belanja-belanja di Sakan di asrama tuh. Dia bilang Fairuz, katanya dia tahu Umi manggil Ustadz, katanya ada Yahya, katanya ini Yahya bukan Ustadz, dia bilang gitu. Ya bilang kita udah ketawa aja enggak bisa ngomong. Habis gimana, nggak bisa dipaksain. Jadi masih manggilnya tuh Ustadz gitu kan. Akhirnya kata Buya tuh waktu bilang katanya kita menikah ini karena Allah. Artinya selama pernikahan ya semua tujuannya harus jelas. Artinya dengan sesuai dengan ridha Allah. Kalau dalam pernikahan katanya Buya menemukan Umi itu tidak bisa diajak untuk baik, tidak bisa diajak untuk menuju Allah. Ya, maka Buya nggak akan ragu untuk meninggalkan. Sama kata Buya kalau ternyata waktu Yus lihat kata yang Buya tuh nggak baik, nggak bisa diajak untuk menuju kepada Allah, artinya ya tidak baiklah, artinya maka selamatkan diri. Kalau punya anak selamatkan anak, jangan sampai kalah dengan rasa gitulah. Artinya Buya waktu itu menekankan jangan sampai kalah dengan rasa hanya karena ada rasa cinta, akhirnya kita mengalahkan urusan kita dengan Allah. Karena kan masalah la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi walidi wan nasi ajma'in. Ya, enggak iman kalau kamu tuh enggak bisa mencintaiku, kata Nabi, melebihi cintamu kepada orang tua, kepada anak, kepada semua manusia. Ini kan memang sebenarnya tidak akan pernah bertentangan. Artinya cinta kita kepada orang tua, kepada anak, kepada suami, kepada istri, kepada siapapun, ini jangan sampai menjadikan kita melanggar Allah. Kan maknanya kan begitu. Bukan berarti kita cuek dengan yang di dunia, dengan ini dengan orang setaranya, jangan sampai mencintai mereka tapi menjadikan kita melanggar Allah. Itu kuncinya. Sehingga artinya ya itulah yang ditekankan oleh Buya tuh di awal. Ada kalau Mang Umi ternyata menemukan Buya tuh nggak baik misalnya, naudzubillah ya, semoga Allah menjaga semuanya. Artinya jangan ragu untuk meninggalkan, selamatkan diri, selamatkan anak-anak. Ya dari situ dong akhirnya kan tambah lagi kan ada rasa kagum. Ya tentu ketika awal-awal ada hal-hal yang kadang kaget ya. Cuma apa ya, karena memang kalau hati kita itu masih blong, hati kita masih belum ada rasa, kita nggak pernah ada senang dengan seseorang, artinya benar-benar hati kita tuh memasuki pernikahan tuh dengan plong gitu aja. Maka menumbuhkan cinta kalau kata Umi sangat mudah gitu ya. Karena gimana, orang hatinya kosong ngisinya gampang. Kalau kayak botol kosong itu kan ngisinya gampang. Yang susah itu kalau sudah penuh diisi tumpah gitu loh. Nah ibaratnya gitu loh. Makanya ketika itu kan kita masuk kosong, kita nggak punya rasa ke siapa-siapa. Sehingga ketika akhirnya ketemunya ya dia, apalagi itu sudah pilihan orang tua, pilihan guru, dan dia sudah halal untuk kita, maka kayaknya mengisinya tuh sangat mudah gitu. Dengan kebersamaan, dengan akhlak yang baik, dengan ya dari awal tuh sudah Buya tuh udah ngajak obrolan seperti itu kan gitu ya. Ya memang kita waktu nikah tuh tidak dengan kemewahan ya, bahkan kalau bisa Umi bilang Umi nikah sama Buya tuh dapur Umi belum ada. Umi gak punya apa-apa di dapur ya. Umi cuma punya kompor yang ditaruh di lantai. Terus perkakas dapur itu yang hanya 1 kardus mie itu ya, mungkin 1 kardus mie itu aja sudah perkakas. Karena piring plastik ya, gelas-gelas plastik gitu, perkakas sangat-sangat sederhana. Umi belum punya rak piring, Umi gak punya meja untuk kompor. Umi waktu itu masaknya sambil jongkok. Hanya ada kuali teflon yang karena sana nggak punya kuali, adanya teflon gitu. Ya sudah itu hanya untuk yang bisanya masak begitu, panci kecil, ada magicom gitu ya. Sudah itu aja sudah. Barang tuh kulkas juga kecil ya. Itu aja gitu. Tapi ya alhamdulillahnya kita nggak ngerasa gimana-gimana gitu ya. Artinya ya sangat mudah karena memang kebahagiaan itu kan bukan dari fasilitas yang kita punya, tapi ketika hati kita itu bisa bersyukur gitu ya.
Bahkan masih ingat banget pas waktu hari pertama pengen masakin Buya nih, Umi pengen bikin sayur sop gitu. Hanya Umi taunya kalau bikin sayur sop karena memang belum pernah ya masak juga kan belum pernah banget. Taunya tuh sayur sop kan harus pakai diulek gitu. Bikin bumbunya tuh diulek. Nggak ngerti kalau bisa dipotong gitu. Dulu tuh belum sampai ke sana gitu nggak. Namanya orang baru belajar masak. Atau kalau nggak gitu blender. Nah blender Umi nggak punya, ulek-ulek juga nggak punya, tumbukan juga nggak punya. Akhirnya bingung kan bilang sama Buya, ini gimana nih gitu cara masak sopnya nih kalau kita ngalusin bumbunya nggak bisa. Tenang kata Buya, ada cara. Akhirnya sama Buya sini katanya bumbunya tuh. Oleh Buya dibawa di apa? Buya bawa plastik gitu kan, bawa plastik gitu terus udah katanya ntar lagi halus kata Buya. Buya terus keluar rumah, Umi nggak ngerti Buya kemana. Tiba-tiba Umi pikir mungkin Buya ke warung tah ngalusin gitu. Ternyata sebentar Buya udah datang lagi. Lo kok cepet? Ya emang gampang. Emang diapain kata? Tuh ada batu depan rumah. Jadi plastiknya itu sama Buya dikasih bawang, terus ditumpukin pakai batu depan rumah, bawa masuk lagi gitu ya. Umi itu sampai waktu itu tuh ketawa aja ngelihat cara masak yang Masya Allah banget gitu. Ya sudah akhirnya ya itu. Jadi apa ya dengan hal-hal begitu tuh malah sampai sekarang tuh terkenang gitu. Terkenang banget gitu kan. Ya Allah rasanya lucu gitu ya waktu itu tuh kita tuh kayak orang main rumah-rumahan kalau kata Umi. Kita tuh kayak orang main rumah-rumahan gitu. Terus sampai akhirnya udah nikah tuh baru Buya ngajak. Buya udah dari kemarin belum berani beli perkakas, takut nggak cocok. Udah karena kan kamu yang di rumah, kamu yang kadang mungkin akan banyak urusan dengan dapur, makanya Buya tuh pengennya tuh kita yang memilih sendiri sesuai kebutuhan. Ya sudah. Akhirnya ya sesuai kebutuhan aja karena duit pun nggak banyak sisa yang bisa dibeli memang urgent itu yang kita beli dan alhamdulillah gitu ya. Bulan madunya ada Mi? Enggak pakai bulan madu. Umi hanya waktu itu diajak kayak ke pasar malam gitu. Hanya waktu itu diajak jalan aja gitu sama kebetulan ada teman Buya, bisa ayo Pak Yahya kata kita ke pantai dan jangan mikir pantai di sana tuh kayak pantai di Indonesia ya. Pantai di sana muhtaram banget, terhormat banget. Nggak ada perempuan, semua perempuan di sana pakai cadar juga gitu. Jadi pantai itu ya hanya suami istri gitu. Jadi ada ya kita ngeliat aja ke pantai gitu kan sambil ya kita PDKT-nya kan saat itu gitu. Sambil saling bercerita gitu. Dan memang setelah nikah tuh kan akhirnya kan banyak cerita waktu pas malam pertama ketemu gitu tuh ya kita setelah itu tuh bercerita sama Buya tuh banyak cerita. Buya nanya Umi gimana dari masa kecil, kita juga begitu gitu. Memang malam tuh sampai kayaknya kita tuh cerita tuh sampai malam gitu. Sampai malam banget kita kayak komunikasi awal kita kan di situ gitu, benar-benar komunikasi. Itu tuh ya di hari pertama kita bertemu tuh itu memang kita gunakan untuk momen lebih mengenal. Ya kata Umi dari situ tuh rasanya nggak susah untuk menumbuhkan cinta ya. Benar ya, nggak susah. Makanya kalau ada orang katanya itu karena mereka belum menjalaninya. Kalau bagi kami yang sudah menjalaninya dengan cara seperti itu, menumbuhkan cinta di pintu halal itu sangat-sangat mudah. Kenapa? Karena Allah yang punya hati. Dan kalau kita berada di jalan yang Allah ridhai, sangat mudah Allah untuk memberikannya itu kepada kita. Allah yang punya rasa cinta, Allah punya hati kita, Allah yang bisa memberikan cinta. Maka gak susah, makanya jangan ragu untuk menuju jalan yang diridhai Allah, karena di situ ada banyak kebaikan dan keberkahan insyaallah.